Kali ini kita akan membahas daftar makanan yang tinggi kalori untuk kalian. Tentu saja untuk kalian yang mana menginginkan kalori lebih dalam tubuh kalian dan menginginkan bahwa asupan kalori kalian terpenuhi juga, untuk kalian yang berbadan kurus, untuk kalian yang sedang diet, atau kalian yang menghindari makanan-makanan ini juga tentunya bisa menghindari daripada yang kita sebutkan di sini. Oke, dan channel seputar semuanya ini akan membahas secara rinci satu persatu daripada semua makanan yang akan kita sebut. Oke, nah kita akan masuk ke penjelasan yang pertama. Oke, nah di sini ada oatmeal. Oatmeal tentu saja sudah banyak orang yang tahu tentang oatmeal. Oatmeal, OATMIMEAL. Nah, oatmeal itu apa sih? Oatmeal itu selama ini memang dikenal sebagai makanan diet, tapi pada kenyataannya juga dapat membantu menambah berat badan. Tentu kalian bingung kan, kenapa makanan diet tapi ininya menambah berat badan. Nah, oatmeal ini katanya mengandung kalori yang dapat menyeimbangkan berat badan. Nah, dan juga jika kalian mencampur oatmeal dengan susu berlemak dan topping padat, kalori penambah energi sehingga menyehatkan bagi anak-anak. Nah, jika dicampur dengan susu berlemak, topping yang padat, kalori penambah energi sehingga bisa menyebabkan. Nah, jadi oatmeal ini bisa memberatkan atau bisa membuat diet, tergantung makanan apa yang dicampur dengan oatmeal ini ya. Nah, kita koreksi lagi dari kata-kata mengandung kalori yang dapat menyeimbangkan berat badan. Menyeimbangkan, jadi menyeimbangkan ini bukan berarti bahwa menambah berat badan yang signifikan, namun menyeimbangkan. Jika kalian terlalu kurus atau terlalu gemuk, ini akan terasa seimbang gitu ya. Nah, jadi jika kalian mempunyai anak, jika kalian punya saudara, jika kalian punya keponakan, campur oatmeal itu dengan susu berlemak dan topping padat kalori yang sehingga bisa menjadi penambah energi yang menyehatkan juga bagi anak-anak kalian. Oke, ini dia gambaran dari oatmealnya sudah tadi ya. Nah, oke, kita akan lanjut ke pembahasannya yang selanjutnya, yaitu ada roti. Nah, roti ini teman-teman, ya sebagaimana kita tahu, roti ini adalah makanan pokok ya. Bisa disebut makanan pokok, bisa disebut makanan sarapan doang, bisa disebut makanan yang makanan ringan bisa ya, karena banyak tipe-tipe dari roti ini ya. Nah, jika kalian suka mengonsumsi roti untuk sarapan, nah makanan ini juga masuk ke dalam makanan yang kategori tinggi. Nah, kenapa? Dimana di setiap lembarnya itu bisa mencapai 100 kalori. Tentu saja ya, 100 kalori itu tinggi banget. Jadi jika kalian menyajikan ya pagi hari dan banyak rotinya berlembar-lembar, itu bisa menyebabkan kelebihan kalori juga. Nah, itu bisa membuat gemuk juga. Namun ya, jika ingin Anda menambah berat badan, roti ini baik juga. Jika kalian misalnya makan nasi terus kalian makan roti seperti itu sangat baik. Jika ingin menambah berat badan, tentunya ini sangat dianjurkan ya, sangat dianjurkan, karena 100 kalori per satu lembarnya. Dan sajikan roti dengan selai coklat agar anak-anak menyukainya. Kenapa? Karena coklat mengandung ini ya, gula juga, baik juga untuk menambah berat badan. Jika badan kalian kurus, jika badan anak kalian kurus, ini bisa ditambah dengan roti tentu saja. Nah, roti ini juga jika kalian ingin dicelupkan pada susu kan bisa. Nah, sedangkan susu mempunyai kalsium, jadi kalsium ditambah kalori itu bagus sekali. Jadi seperti masuk ke 5 sehat 4 sempurna. Kalsium terpenuhi,
kalori juga terpenuhi tentu saja. Tapi roti ini ya tentu saja makanan orang barat ya, yang disebutnya Italia atau Eropa lah. Kenapa? Karena orang timur terbiasa untuk makan beras, makan nasi ya. Makanya kita dimana kita tidak akan serta-merta terus memakan roti kecuali kita orang kaya. Enggak, roti ini kadang kita sajikan juga dengan sayuran, dengan daging gitu. Nah, tapi jika kalori dengan daging ini akan menyebabkan penumpukan kalori juga. Menyebabkan penumpukan kalori di mana kalori bertambah dan berat badan juga kita bisa bertambah karena itu ya. Jadi dianjurkan saja jika sarapan kalian dengan selai kacang atau dengan selai susu ya, selai susu maksudnya ya dengan susu saja gitu. Selai stroberi mungkin bisa, selai apapun itu bisa. Kalian bisa mencampurnya dengan hal-hal yang segala macamnya seperti itu ya. Itulah kehebatan dari roti, bukan dari kalori. Kehebatan dari roti di mana roti ini bisa campur dengan susu, dengan roti, susu dengan selai, dengan daging, dengan sayur. Jadi roti ini roti ini sifatnya fleksibel, bisa kemana-mana, bisa ke sayur, bisa ke daging, bisa ke kalsium, bisa ke sendiri gitu ya, bisa kemana-mana. Jadi recommended buat kalian yang alergi nasi atau tidak makan nasi ya bisa pakai roti dan kalorinya juga tinggi. Seperti itu. Yap, ini dia roti yang berlapis-lapis yang sering kita makan juga ya. Nah, satu lapisnya itu ada 100 kalori yang berada di roti. Seperti itu, kawan-kawan. Oke. Dan roti ini juga bisa disajikan dengan hal-hal lain juga ya. Seperti yang saya bilang tadi ya. Cukup baik untuk kalian yang ingin mencobanya. Oke, kita lanjut ke penjelasan selanjutnya. Makanan apa lagi sih yang mengandung banyak kalori? Nah, ini dia. Masuk lagi ke makanan pokok tentu saja. Kentang atau potato, KENTANG, kentang. Kentang adalah sumber kalori yang sangat baik atau baik untuk menambah berat badan. Kenapa? Karena kentang mengandung cukup serat jika dikonsumsi bersamaan dengan kulitnya. Nah, jadi jika tidak dengan kulitnya, seratnya tidak akan terbawa banyak ya. Serat yang baik gitu. Serat yang berada dalam kentang ini jika dikelupas kulitnya, seratnya tidak akan terbawa banyak. Seperti itu. Jadi dianjurkan untuk memakan juga dengan kulitnya. Nah, mohon maaf, kandungan dalam kentang seperti pati resisten atau sejenis serat yang memberi makanan pada bakteri ramah di usus dan meningkatkan kesehatan pencernaan. Nah, jadi kandungan ini dalam kentang itu ada pati resisten atau sejenis serat yang memberi makan bakteri ramah di usus kita ya. Jadi di usus kita ini ada bakteri nih. Nah, ada serat dalam kandungan kentang. Nah, jadi serat ini tuh memberi makan pada bakteri baik di usus kita. Jadi bakteri ini setelah diberi makan oleh serat tadi akan meningkatkan kesehatan pencernaan kita tentunya. Jadi sangat baik ya untuk pencernaan jika kita mengonsumsi. Jadi tinggi kalori tapi baik juga untuk diet. Ini sangat cocok ya. Tapi kalau dengan kulitnya, jika tidak dengan kulitnya ya sama saja gitu. Kalori saja, tidak dengan seratnya yang dibawa oleh tubuh kita. Seperti itu. Yang dibawa oleh tubuh kita. Nah, tidak hanya itu, kandungan tersebut juga mampu meningkatkan kontrol gula darah. Ini dia yang penting. Gula darah, mengontrol gula darah dan memoderasi kenaikan gula darah setelah makan. Nah, biasanya nih untuk yang punya penyakit gula darah setelah makan atau
ya gulanya naik setelah makan daging makan apapun itu. Makanya ada di restoran itu banyak makannya kentang ini juga baik juga, jadi gula darah kita terkontrol setelah kita makan daging, kita setelah makan kalori yang cukup banyak dari kentang atau dari daging. Nah, dari kentang ini meningkatkan kontrol gula darah, jadi kita tidak akan terlalu banyak, apa ya istilahnya, tidak terlalu banyak gula darah yang terpakai seperti itu ya. Oke, kita lanjut, dan kesimpulannya itu kentang ini ya baik juga untuk diet, baik juga untuk meningkatkan kalori, namun lebih ke diet ya, 80% lebih ke diet, 70% lebih ke diet, 30% lagi untuk meningkatkan kalori. Kenapa? Karena kentang ini ada seratnya juga dan baik juga untuk gula darah. Nah, kita garis bawahi mengontrol kenaikan gula darah. Nah, itu yang menyebabkan kentang menjadi salah satu makanan yang baik untuk diet kita semua. Seperti itu, kita garis bawahi kata-kata itu ya. Jadi kentang ini bukan hanya meningkatkan kalori, tapi bisa mengontrol yang pertama bakteri, yang pertama mengontrol pencernaan ya, kesehatan pencernaan, dan yang kedua adalah kontrol gula darah. Jadi sangat baik untuk kita konsumsi. Jadi bukan hanya kalori. Jadi kurang cocok untuk meningkatkan berat badan, namun cocok untuk ke diet 70-30. Nah, ini dia kentang ya yang belum dikelupas dan masih ada kulitnya. Oke, kita lanjut ke makanan selanjutnya yang tinggi kalori, yaitu ubi. Masih dalam makanan pokok ya. Masih dalam makanan pokok. Masih dalam makanan pokok, kali ini ada ubi. Nah, ubi ini banyak orang yang mengganti kentang menjadi ubi ya, karena beberapa satu dan lain hal. Nah, ubi ini juga bisa meningkatkan kalori, dan kita simak dulu penjelasan dari seputar semuanya ya. Oke, yang pertama itu adalah ubi jalar. Ubi jalar adalah sumber karbohidrat. Alternatif nasi yang banyak digemari oleh masyarakat Indonesia karena kelezatan, nutrisi, dan nutrisi yang sehatnya. Ubi jalar ini merupakan makanan yang tinggi kalori dan juga serat, terdiri dari yang pertama itu ada karbohidrat, yang kedua itu ada sejumlah vitamin, yang ketiga itu mineral, dan yang terakhir itu antioksidan penting. Jadi hampir sama seperti kentang, meskipun tinggi kalori, banyak kalori, namun manfaatnya juga banyak. Jadi untuk menambah berat badan, ubi jalar ini masih kurang. Hanya saja jika kalian ingin menghitung kalorinya, ini bisa untuk kalian diet, untuk apa. Jadi pengganti nasi yang cocok untuk kalian yang sedang diet, ini bisa dipakai ubi jalar ya, karbohidrat alternatif dan juga tinggi kalori. Jadi kalian tidak akan kehabisan karbohidrat dan asupan kalori juga di dalam tubuh. Karena apa? Karena ubi ini pengganti dari nasi juga, sama halnya seperti kentang, banyak manfaatnya, banyak seratnya, dan juga banyak mineralnya ya, seperti itu. Jadi bukan hanya baik untuk menambah kalori, tapi baik untuk karbohidrat, sejumlah vitamin, mineral, dan antioksidan yang penting. Ini yang patut kita garis bawahi. Kenapa? Karena ubi ini pengganti dari nasi ya. Ini dia ubi. Nah, ubi jalar ya, ini ubi yang ungu yang biasa ditanamnya itu di dalam tanah ya. Jadi batangnya itu batangnya di bawah, batang di bawah, akar di atas. Kalau terbalik ya,
akar di bawah, daun-daun di atas. Nah, jadi ini tuh kulitnya tuh enak juga nih, kulitnya juga mengandung banyak serat. Nah, jadi jika kalian makan dengan kulitnya juga, sabi ya, sabi untuk kalian konsumsi, ini sabi. Jadi jika kalian memakan ubi dengan makanan lain misalnya daging gitu, tapi kurang cocok sih ya, tidak seefektif kentang dan tidak seefektif roti, namun menjadi pengganti untuk diet ini bisa cocok sekali dan mudah juga untuk ditanamnya ya. Jika kalian punya kebun di belakang rumah, mudah banget untuk menanam ubi ini ya. Cukup kalian tanam saja batang, akar, daun atau gimana ya, lupa ya. Biasanya ubi ini umbi-umbian biasanya yang ditanam tuh tunasnya, kalau ada tunas, kalau nggak salah ya. Kalian bisa searching atau research sendiri bagaimana dan seperti apa penanaman dari ubi ini sendiri. Oke, kita akan lanjut ke penjelasan yang berikutnya. Oke, burung sudah lewat dan langsung ayam. Nah, ini kita sudah bukan makanan pokok, kita sudah bukan makanan pengganti karbohidrat, kita sudah bukan makanan yang pengganti nasi, bukan, tapi kita langsung ke makanan lauk. Nah, lauk ya, sebutannya lauk ya, makanan teman nasi itu disebutnya lauk. Nah, seperti ayam, telur, ikan, lauk pauk ya. Nah, oke, kita akan menyebut ayam dalam list kita. Nah, kenapa ayam disebut banyak kalori? Yang pertama, daging ayam diketahui sebagai makanan kalori yang tinggi dan bisa menambah berat badan. Nah, sudah ya, itu kalimat utamanya. Nah, namun di antara jenis daging lainnya, ayam memiliki kalori paling rendah, sekitar 173 sampai 219 kalori. Namun jika kita bandingkan dengan kentang yang hanya 100 kalori, ayam ini cukup. Jadi ayam juga masih bukan disarankan untuk diet sih, tapi ya untuk menambah berat badan, untuk asupan makanan yang cukup ini bisa banget. Ya karena ayam ini lauk ya, lauk yang bisa kalian konsumsi kapanpun ya, tanpa nasi juga bisa. Jadi tanpa nasi kalian bisa makan ayam, dan maksudnya ya tanpa nasi kalian bisa makan ayam, makanan ringan gitu yang dengan tinggi kalori, dengan kalian memakannya setiap hari seperti itu. Ini dia ayam mentah yang sebelum yang sudah dipotong dan sebelum dimasak. Nah, ini sangat baik dan sangat dianjurkan untuk kalian yang ingin menambah berat badan. Namun ayam ini masih di tingkat rendah, seperti halnya kentang tadi yang hanya 100 kalori, dan ayam pun masih 100 sampai 200 kalori. Nah, oke, seperti itu. Kita lanjut lagi ke list berikutnya. Oke, jika kita tadi sudah ayam, kentang, roti, ubi jalar, oatmeal, kita yang selanjutnya atau yang ketujuh ya kalau tidak salah list saya, yaitu adalah keju atau cheese. Yang kita tahu adalah cheese ya, keju ini cheese buatan Belanda. Jadi ini buatan Belanda kalau tidak salah ya, Belanda atau Italia. Cheese itu Belanda. Oke, nah keju menjadi salah satu asupan dalam daftar makanan tinggi kalori dengan sumber protein yang baik dan kaya akan lemak yang sehat. Jenis keju apapun bisa membantu tubuh Anda mendapatkan berat badan yang ideal dan memperkuat tulang. Dari penjelasan ini bisa kita simpulkan bahwa keju ini bukan makanan yang bisa dijadikan penambah berat badan secara instan maupun secara ini ya,
Karena kita bisa garis bawahi dari beberapa kalimat, bisa membantu tubuh mendapatkan berat badan ideal. Nah, di sini itu berat badan ideal bukan menambah berat badan secara cepat ya dari kalimat dan kosakatanya, dan juga sumber protein yang tinggi ya, meskipun makanan tinggi kalori tapi protein juga yang baik. Nah, dan ini dia kuncinya adalah kaya akan lemak sehat. Nah, jika kalian ketahui lemak sehat ini tidak terlalu berdampak jika kalian ingin menambah berat badan. Beda halnya dengan daging, karena keju ini adalah fermentasi dari susu ya, fermentasi dari susu atau apa ya, kalau kita sebutnya adalah keju ini seperti keju ini seperti halnya susu yang sudah diawetkan, yang sudah diganti, yang sudah di change ya. Itulah keju ya. Makanya kita menambah keju, namun bisa untuk diet, jadi jika kalian menambah keju saat kalian diet, itu tidak akan berdampak atau berimpact apapun dalam diet kalian atau penambahan kalorinya. Meskipun di sini disebutkan bahwa keju merupakan makanan yang tinggi kalori, namun tetap ya, tinggi kalori pun ini seperti gimmick ya, tinggi kalori, namun masih dalam bentuk kurang untuk menambah berat badan secara besar. Jadi ininya malah 90% bisa dimakan saat diet dan 10% bisa dipakai untuk menambah berat badan kalian, seperti itu ya. Jadi memang kurang untuk keju, dan kita akan masuk ke list yang ke-8. Ini dia keju. Wow, memang untuk beberapa orang yang sangat menyukai keju, ini akan sangat menggoda kalian ya, karena penempatan makanannya seperti itu ya, angle dari kameranya juga seperti itu. Jadi jika kalian menyukai keju, kalian akan sedikit tergoda. Namun halnya saya juga menyukai keju, cukup tergoda untuk melihat keju yang dari angle seperti ini ya teman-teman. Dan kita akan masuk ke list yang ke-8 ya, kalau tidak salah. Kita akan masuk ke list yang ke-8. Nah, sudah ada gambar dari kanan. Nah, apakah gambar itu ya? Tapi ini masih gambaran ya, belum tentu juga itu gambar list yang akan kita sebut. Nah, gambarnya yaitu makanannya yaitu adalah ikan. Mungkin ada beberapa yang jawab betul, mungkin ada juga yang beberapa jawab salah atau jawab itu cireng ya, cireng dibumbui seres. Bukan ya, ini adalah ikan tinggi kalori. Ikan setidaknya mengandung 350 kalori dalam setiap 100 gramnya. Bayangkan jika Anda mempunyai ikan 100 gram dan di sana kalian mempunyai 350 kalori. Cukup tinggi ya, namun belum betul-betul atau sangat tinggi. Cukup 350 kalori itu cukup, karena berbeda dikit dengan daging ayam maksud saya. Dengan daging ayam ini masih sangat sedikit. Karena apa? Karena daging ayam ini masih 200 kalori dalam satu ininya ya, dalam satu potongan. Sementara ikan harus 100 gram untuk mendapatkan 350 kalori. Dan dalam ikan ini ada protein, asam lemak omega 3, kalsium, vitamin D, dan juga DHA. Kenapa saya sebutkan sebegitu dramatisnya? Kenapa?
karena berguna sebagai penghasil energi untuk tubuh. Penghasil energi untuk tubuh ini apa? Kenapa penghasil energi untuk tubuh sangat ditekankan? Nah, penghasil energi kita mempunyai energi, kita mempunyai power itu dari mana? Kita bisa mengangkat beban itu dari mana? Dari otot. Itu dia. Kuncinya adalah otot. Memang jika kita ingin menambah berat badan dari jalan otot bukan jalan lemak, bisa untuk ini bisa karena proteinnya juga ada. Namun ada juga kalsium, ada juga vitamin D dan DHA. Jadi ini untuk diet juga bisa. Itu bisa, cuman jangan terlalu ini ya. Jadi untuk diet ini masih kisaran antara 60 hingga 40 ya. Untuk menambah berat badan 60, untuk diet 40. Jadi kesimpulannya jika ikan ini tidak terlalu untuk menambah berat badan dan juga tidak terlalu untuk mengurangi atau menjadi konsumsi diet sehari-hari kalian seperti itu. Jadi ikan ini masih sangat cukup ya, masih sangat cukup, bukan kurang, cukup. Jadi nilainya masih C ya loh. Kalau kita memberi penilaian itu nilainya masih C. Jadi jika kalian ingin menambah makanan dalam daftar list kalian, makanan ikan ini sangat tidak direkomendasikan dikarenakan ikan ini mempunyai yang pertama itu yang tadi sudah disebutkan, yaitu adalah protein, yang kedua itu asam lemak omega 3, yang ketiga itu kalsium, dan yang keempat itu adalah vitamin D, dan yang terakhir adalah DHA. Yang kalian ketahui jika kalori banyak mengandung manfaat seperti itu dan banyak asam lemak juga omega 3, tentu saja ini tidak akan terlalu berdampak cukup signifikan dikarenakan banyaknya manfaat di dalam daging yang akan kita makan. Jika kalori saja seperti daging ayam itu bisa satu potong dan kita makan misalnya dalam satu hari itu 5 potong. Misalnya dalam satu hari itu 5 potong, kita sudah mendapatkan, kita bulatkan saja ke 100 kalori ya, 100 kalori untuk ayam. Dalam satu hari saja kita sudah mendapatkan 500 kalori jika kita mengkonsumsi ayam dalam satu hari. Ayamnya 5 potong tapi bukan satu potong seperti itu. Oke, kita lanjut ke list selanjutnya ya, karena terlalu bertele-tele. Oke, masih ada penjelasan dalam ikan ini ya. Selain itu, ikan yang merupakan makanan kalori tinggi juga bermanfaat untuk kesehatan seperti merawat fungsi saraf dan otak hingga anti-inflamasi. Nah, sangat baik ya. Jadi ada banyak kebaikannya, meskipun kalorinya cukup tinggi namun kebaikannya banyak. Jadi untuk menambah berat badan itu 60% dan untuk diet itu 40%. Jadi memang dua-duanya tidak direkomendasikan lah. Untuk menambah berat badan mengandalkan ikan kurang baik sih, kurang oke, dan untuk diet juga kurang baik juga. Seperti itu. Kita lanjut ke list selanjutnya. Oke, kita lanjut ke list selanjutnya. Nah, list selanjutnya ini ada yogurt. Yogurt atau yogurt ini juga fermentasi ya dari susu dan susu doang. Nah, yogurt ini bisa menjadi cemilan atau makanan ringan penambah berat badan yang menyehatkan. Nah, yogurt ini juga mengandung kalsium, protein susu, dan juga bakteri usus yang berguna untuk membantu memperkuat tulang dan meningkatkan kekebalan, juga mencegah obesitas.
mencegah obesitas. Nah, ini dia. Kuncinya adalah di mencegah obesitas. Sementara kita kan ingin cepat ya menambah berat badan. Ya, kita tidak munafik meskipun memang tidak ada yang secepat itu untuk mendapatkan berat badan yang ideal ya. 7 kali ya, seperti itulah. Ya, seperti itu. Dan 3 kali 8 24, 3 kali 9 itu 27. Iya, seperti itulah. Jadi yogurt ini kurang baik ya untuk menambah berat badan. Menambah berat badan dalam konteks apa dulu? Dalam berat badan untuk usus untuk karena melihat ada bakteri usus nih, jadi ngomong usus. Untuk menambah massa otot atau menambah massa lemak ya, bukan massa lemak ya sebutannya. Nah, kalau untuk masalah otot ini bisa banget tuh kalian yang menjadikan cemilan nambah berat badan bisa. Cemilan dalam waktu senggang itu bisa. Dan jika kalian ingin menjadikan cemilan pada diet juga bisa. Jadi menurut saya ini masih, kalau menurut saya ya, jangan menjadi patokan juga. Menurut saya yogurt ini masih di kisaran 50 banding 50. Kenapa? Karena yogurt ini mengandung mencegah obesitas, dan yang ada kalimat pertama itu menambah berat badan yang menyehatkan, kalimat kedua itu mencegah obesitas. Nah, jadi karena memang bisa menambahkan berat badan karena mempunyai lemak mengandung bakteri usus yang membantu memperkuat tulang, dan protein dan kalsium juga. Nah, ini dia. Tapi juga menyehatkan gitu, karena yogurt ini mengandung susu juga, fermentasi susu ya. Jadi menurut saya ini kurang direkomendasikan untuk dua-duanya sih, tapi bisa saja dua-duanya. Untuk diet kalian mau konsumsi yogurt oke aja, untuk menambah berat badan kalian mau konsumsi yogurt oke aja, namun kurang sih ya kalau ini. Lebih ke diet ya udah kita koreksi jadi 40-60 untuk menambah berat badan dan 60 untuk diet. Seperti itu. Oke. Ini dia yogurt yang sudah difermentasikan. Sangat menggiurkan dan sangat menggoda iman sekali ya untuk kalian yang pecinta yogurt dan pecinta susu. Waduh, pecinta susu ya. Jadi memang sangat direkomendasikan atau dianjurkan, malah untuk yang diet yogurt ini bisa ya. Kalau hanya untuk menambah berat badan ya kurang lah. Tapi untuk cemilan-cemilan ya menambah berat badan it's okay lah. Oke, kita lanjut ke list selanjutnya. List selanjutnya ini ada nasi. Nah, ini dia, kita akhirnya bertemu dengan nasi. Nasi ini adalah makanan pokok sepokok-pokoknya di Indonesia. Karena apa? Karena nasi ini adalah makanan pokok di Asia yang sudah kita biasakan dari kita kecil, even semenjak kita bayi kita sudah diperkenalkan dengan nasi ya. Bukan bayi juga sih, mungkin kita 5 tahun 4 tahun itu kita sudah memakan nasi. Karena itu sudah menjadi tradisi juga. Nah, kenapa nasi? Nah, kita akan jawab di sini. Nasi adalah salah satu kalori tinggi sumber karbohidrat yang menjadi asupan bagi masyarakat Indonesia. Nah, jadi tidak heran tubuh akan terasa lemas jika mengonsumsi nasi. Karena apa? Karena dengan mudah memperoleh karbohidrat dan juga kalori yang tinggi pada satu porsi nasi. Nah, meskipun kita tidak menyebutkan hitung-hitungannya ya, namun jika kita memakan banyak nasi, kita makan banyak nasi dalam beberapa porsi ya,
bukan tidak mungkin kalau berat badan kita akan naik ya. Jadi perbanyak juga porsi makan kalian, atau ya perbanyak juga makan nasi dalam satu hari gitu, agar kalian bisa mendapatkan asupan karbohidrat atau kalori yang cukup dalam kehidupan, atau dalam masa menambah berat badan, atau dalam masa diet. Diet enggak. Kalau untuk diet, nasi ini kurang direkomendasikan. Jadi skornya itu adalah 80 banding 20, karena nasi ini lebih cenderung ke kalori, dan untuk baiknya itu adalah karbohidrat. Jadi tidak mungkin energi ya, namun dalam kondisi berlebihan ya lebih ke menambah berat badan ya. Makanya jika kalian pagi-pagi itu lebih baik roti aja, karena dia tidak, karbohidratnya kecil dan kalorinya memang cukup banyak. Jadi energi bakal lebih fresh dan kalian tidak akan terganggu oleh yang namanya ngantuk jika makan nasi seperti itu ya. Oke, kita akan lanjut ke list selanjutnya. Nah, ini dia satu porsi nasi ini biasanya segini sih, dari makan restoran, entah itu dari cepat saji, entah itu dari makanan porsi kalian sehari-hari, entah itu dari saudara kalian, entah itu dari mama kalian. Satu porsinya itu satu sedukan atau apa ya, satu apa namanya itu, satu serokan. Nah, ya, satu serokan atau dari satu sendok nasi. Satu sendok nasi itu sebesar itu ya. Jadi memang cukup besar. Emang cukup besar juga kalori. Nah, selanjutnya ini adalah kita masuk ke tahap manis-manisan, yang dimana yang akan kita sebutkan di sini adalah buah kering. Nah, buah kering ini masuk ke dalam atau kita ke penjelasan buah keringnya dulu. Buah kering ini merupakan buah yang difermentasi atau diawetkan menjadi kering, dan biasanya buah-buah kering ini masuk ke dalam kategori manisan karena dikeringkan dan dijemur lalu diberikan gula juga, sehingga rasanya berbeda dan ini menjadi cemilan dan bukan buah lagi ya. Nah, dan biasanya jika kita menjemur suatu buah atau menjemur suatu makanan, misalnya pisang juga dijemurkan, ini tuh akan ada sesuatu yang berubah dalam itu tersebut, dalam apa ya sebutannya, berubah dalam badan buah tersebut ya, dari badan atau tubuh buah tersebut. Nah, oke, kita akan ke penjelasan buah kering itu sendiri. Nah, buah kering atau buah yang sudah dikeringkan mengandung kandungan kalori yang lebih tinggi dibandingkan buah yang masih segar ya, diawetkan. Nah, kenapa? Oleh sebab itu makan ini baik diberikan kepada si kecil. Kenapa? Karena tinggi kalori dan tinggi asupan kalori ya, asupan kalori. Meskipun vitaminnya memang sudah berkurang karena menguap karena sinar matahari juga, namun kalorinya baik untuk anak kecil yang ingin berkembang, yang ingin lebih kepada menyehatkan tubuhnya. Oke, kita akan lanjut ke list selanjutnya. Nah, ini dia manis-manisan atau buah-buahan kering ya, yang biasanya ini makanan khas seperti ini adalah makanan dari Cianjur biasanya ya. Biasanya ini makanan kering atau manisan kering ini biasanya dari Cianjur, dan bisa kita dapatkan dari oleh-oleh Cianjur juga. Atau apa ya? Ciamis, apa? Manisan ini atau buah kering atau ya manisan lah, buah manisan. Kalian bisa komen di bawah kota apa saja yang menjadi ciri khas dalam membuat buah kering. Kita akan lanjut ke list selanjutnya.
Burung sudah terbang dan akan kita lanjut ke selanjutnya. Ini dia salah satu makanan yang membuat kalori menjadi tinggi. Nah, atau makanan ringan ya jatuhnya ya, coklat ini. Kenapa kita tidak tulis ininya? Kita tulis aja, kita disebut gambaran coklat. Nah, karena di dalam listnya pun tidak disebutkan berapa banyak kalori yang dibutuhkan. Oleh karena itu saya hanya menggambarkan karena coklat ini manis ya sifatnya dan mempunyai gula yang banyak coklat ini. Nah, jadi jika kalian mengkonsumsi coklat ini kalorinya cukup tinggi dan tidak disarankan memakan coklat saat kalian diet karena coklat ini adalah salah satu musuh daripada orang-orang yang melakukan diet seperti itu ya. Jadi kurang untuk disarankan kepada orang yang makan diet karena kalorinya yang tinggi dan juga gula yang tinggi dari coklat ini. Seperti itu. Oke, kita akan lanjut ke list selanjutnya. Oke, list selanjutnya ini adalah telur list selanjutnya ini adalah telur utuh. Nah, kenapa telur utuh? Biasanya kan telur hanya protein. Nah, tapi kita sebutkan kenapa telur utuh? Karena telur mengandung nutrisi yang sangat penting yang berpengaruh bagi pertumbuhan anak. Nah, nutrisi penting tersebut diantaranya adalah sumber dari kalori. Nah, yang kedua adalah sumber dari kalori, yang kedua itu adalah protein, tentu saja karena telur ya maksudnya protein, dan yang selanjutnya ada vitamin dan juga mineral yang membantu meningkatkan berat badan dan menambah energi karena sudah disebutkan ya protein dan kalori karena kalori ini menambah berat badan dan proteinnya juga bisa menambah berat badan melalui jalur, karena ada dua jalur yang kita sebutkan tadi, melalui jalur otot dan jalur lemak. Kalori masuk ke lemak dan kalori sebenarnya bisa masuk ke otot, namun kalori akan mengendap menjadi lemak atau daging jika kita tidak berolahraga. Nah, protein ini masuknya ke otot juga, dan protein juga malah bisa menyalurkan ke jerawat, bisa menyalurkan ke bisul, itu bisa menyalurkan ke bintitan. Itu kebanyakan kalori yang seperti itu tuh. Jadi sangat tidak kebanyakan protein seperti itu. Ini sangat tidak disarankan untuk kalian yang jerawatan, bintitan, bisulan, seperti itu jangan ya. Dan skornya untuk diet dan juga menambah berat badan berapa ya? Telur utuh, dan kita belum menyebutkan coklat tadi. Nah, kita sebutkan dulu telur utuh. Telur utuh ini untuk diet sebenarnya bisa karena menambah ke protein. Mungkin 60 untuk diet dan 40 untuk menambah berat badan, karena menambah berat badannya bisa kebanyakan melalui protein, karena biasanya nih telur digunakan untuk binaragawan atau atletik yang ingin menambah massa ototnya. Jadi menambah berat badan bisa hanya 40%, seperti itulah. 40% dan 60% nya lagi ini untuk diet karena masih dalam cangkupan otot, seperti itu ya. Nah, ini dia telur utuhnya, maksudnya seperti ini. Telur utuh atau telur rebusan ya. Mungkin telur utuh tuh telur yang belum kita apa-apakan, maksudnya tuh yang masih bentuknya cair atau liquid ya. Bentuknya cair atau liquid yang belum kita apa-apakan, seperti itu. Jadi telur yang dimana kita belum masak, belum goreng, belum merebus, belum dikocok, waduh ya, belum apapun itulah. Jadi masih
masih baru beli langsung kita pecahkan, langsung kita makan seperti itu. Oke, skornya tadi 60 40 60 untuk diet, 40 60 ya, 40 untuk diet, 40 untuk menambah berat badan dan 60 untuk diet. Wing, kita akan ke list selanjutnya, mungkin ini list ke-15 ya. Nah, yang selanjutnya ini adalah kacang-kacangan. Kenapa bisa kita sebut kacang-kacangan ya? Mungkin ada alasannya. Kenapa? Karena kacang-kacangan adalah salah satu daftar makanan yang tinggi kalori. Jumlah kalori dalam kacang-kacangan mencapai 185 kalori per 25 gramnya. Nah, ini termasuk tinggi. Kenapa? Karena 25 gram itu kecil, tapi kita makan kacang juga sih nggak akan sebanyak itu ya. Hanya saja 25 gram itu jika kita konversikan itu masih kecil ya. Beda halnya dengan ubi atau apa ya tadi tuh, nasi atau ubi atau apa ya tadi itu yang sudah kita sebut. Beda halnya dengan itu yang harus ikan. Beda halnya dengan ikan yang harus 250 gram ya. Ini 25 gram aja udah 185, sedangkan 100 gram bisa mencapai 400 kalori. Nah, 100 gram ya. Tapi kita tidak, tentu saja kita tidak akan makan kita tidak akan makan 100 gram. Tapi ya jika dalam perhitungan yang kita hitung, kacang-kacangan memang tinggi, namun ada dampak negatifnya juga sih sebetulnya. Nah, jenis kacang-kacangan yang mengandung kalori tinggi adalah kacang tanah, kacang almond, dan kacang mete. Nah, memang kacang tanah itu kacang yang sering kita makan, entah itu kacang Garuda, entah itu kacang dua kelinci, yang seperti itu. Merupakan kacang yang biasa kita temui ya. Nah, jadi namun tidak baik juga ya, karena jika kita mendiamkan kacang ini dan kita makan banyak, mendiamkan kacang ini bisa menyebabkan jerawat, bisa menyebabkan bisul juga, sama seperti telur ya. Jadi tidak baik ya kalian mengkonsumsinya dalam skala yang besar. Jadi 25 gram itu ya udah cukup besar lah untuk kacang ya. Jadi kita nggak akan mengkonsumsi 100 gram per hari, 400 kalori ya. Bahkan 185 aja dikalikan ya itu lebih ya dari 400 kalori. Nah, kita coba untuk mengkalikan ya. 185 dikali 185 dikali 4, 740 kalori. Memang besar memang, tapi siapa yang mau makan satu harinya 100 gram kacang yang otot atau ini enggak menambah besar, yang ada itu bisulan, jerawat. Nah, jadi kurang disarankan lah. Ini kita tidak akan melihat dalam persenan 100% ya, karena memang tidak disarankan kedua-duanya. Yang disaran ya dua-duanya untuk ini 10%, dan untuk menambah berat badan 10%, dan untuk makanan diet 10%. Jadi kurang direkomendasikan karena perhitungan kalorinya memang kurang ya, kecuali dicampur atau apa ya, itu bisa sih misalnya 100 gram dicampur dengan apalah, itu masih make sense untuk kita gunakan. Ini dia kacang-kacangan yang bisa kita temui, entah itu ada kurma juga tuh kacang-kacangan, tapi ya kacang hijau enggak ya. Jadi kayak kacang almond, kacang tanah, dan kacang apa tadi ya yang kita sebut ya, kacang itulah yang kalorinya tinggi ya. 25 ibarat 200 gram per 200 kalori per 25 gram memang tinggi memang, menduduki ya peringkat pertama lah untuk kalori yang paling tinggi. Namun ya makannya itu ya masak sebanyak mosho gitu ya, yang masa sebanyak itu gitu, kayak kurang unlogical lah menurut saya, unlogical. Oke, kita lanjut aja next ke
selanjutnya ya. Jadi entah yang terakhir, entah yang masih beberapa list terakhir ya. Kita akan lanjut saja. Ada susu. Ada susu nih. Nah, susu ini merupakan minuman ya, atau ya minuman yang sering kita temui sehari-hari, di mana susu ini yang kita tahu ini kalsiumnya tinggi, zat besinya tinggi karena mengandung zat besi, dan susu ya karena bisa menambah tinggi. Tapi kita tidak tahu apakah susu ini bisa menambah berat badan atau tidak. Makanya kita akan lanjut membahas susu. Oke, kita lanjut ke pembahasannya. Nah, ini dia. Oke, susu. Susu ini adalah tinggi lemak, sangat baik untuk dijadikan konsumsi saat ingin menambah berat badan M. Berat badan M ini dikhususkan untuk berat badan mereka, karena di dalam susu terdapat keseimbangan. Tolong garis bawahi dulu keseimbangannya. Keseimbangan ya di sini. M-nya kurang, M-nya malah ke badan. Keseimbangan protein, karbohidrat, mineral, dan juga lemak yang baik. Ini dia yang kita garis bawahi ya. Kenapa susu lebih ke banyak lebih ke tinggi kalori? Karena ini dia, karena proteinnya itu keseimbangan. Karena proteinnya itu adalah keseimbangan, karbohidratnya dan karbohidrat, mineral, dan lemak yang sangat baiknya juga itu masih dalam cangkupan yang sangat baik. Jadi lemaknya juga bukan lemak yang jenuh, bukan lemak yang gimana atau apa ya. Lemaknya juga masih lemak yang sangat baik gitu, lemak baik. Jadi kurang disarankan sih kalau susu. Namun untuk diet kan, tapi ada susu untuk diet, entah itu ada susu untuk menambah berat badan. Ada beberapa susu-susu yang seperti itu. Iya, untuk yang seperti itu ya. Namun lebih disarankan untuk diet. Tapi ya gimana ya, bingung kalau susu ini. Jadi 50-50 bisa untuk menambah berat badan karena ada susu yang seperti itu, dan tapi kita membicarakan konteks susu dengan netral ya. Yang kita lihat di sini, tinggi lemak sangat baik, dan kalsium baik, zat besi baik, karbohidrat, mineral, dan lemak yang baik, keseimbangan protein. Jadi ini lebih ke diet, ini bisa menambah tinggi, bisa menambah berat badan enggak. Jadi kayak gimana ya, ini tidak akan kita melihat dari 100% ya. Jadi untuk menambah berat badan ini 30, untuk diet juga 30. Jadi tidak 100% apa yang diutarakan. Ini dia susu ya, susunya netral sih, susunya tidak susu yang dicampur gula, tidak susu yang difermentasikan apapun, atau dicampur gula buatan atau manis buatan ya. Namun gula susu yang baru dari susu sapi ya, baru diperas dari sapi. Nah, itu seperti itu. Jadi 68 itu 28 27. Oke. Nah, kita akan masuk ke list selanjutnya. Mungkin ini akan menjadi list terakhir atau belum juga. Nah, masih alpukat. Ini kita jarang sekali menemukan buah-buahan, karena tadi buah-buahan juga masih buah kering. Nah, kenapa kita masukkan alpukat ke list kita? Karena selain lezat,
Alpukat juga merupakan jenis buah-buahan yang mengandung lemak sehat. Garis bawahi lagi, lemak sehat. Alpukat cukup padat kalori sehingga baik dikonsumsi saat ingin menambah berat badan. Memang jadi kayak lebih menambah masa otot sih bisa ya, karena kalori yang sangat baik. Jadi kita jika ingin menyebutkan alpukat dalam konteks menambah berat badan ini masih ragu, karena garis bawah yang kita sebut tadi, kita baca ulang, mengandung lemak sehat. Jadi jika mengandung ada kata-kata sehat, itu menambah berat badannya masuk ke kategori otot ya, otot atau daging atau apalah. Jadi kita masuk ke lemak itu enggak, sekian persen ada, namun banyak-banyaknya ke otot daging ya. Nah, padat kalori sehingga baik dikonsumsi saat ingin menambah berat badan. Nah, jika untuk diet ini berapa ya? Untuk diet juga kurang ya. Untuk diet sebenarnya kurang, namun bisa dikonsumsi. Ya, namun kurang disarankan juga. Jadi masih 10-10 lah untuk 30 untuk menambah berat badan, 10 untuk diet, karena bisa saja dikonsumsi namun kurang direkomendasikan seperti itu ya. Jadi jika kalian ingin menambah berat badan dan makan atau meminum jus alpukat, kurang recommended dari channel kita seperti itu. Alpukat ini ya memang banyak yang sering dimakan langsung, namun ya kita berbicara netral ya, berbicara dalam konteks bukan yang sudah dijadikan apa, bukan yang sudah diberikan apa ya, bukan diberikan gula atau dijadikan jus, bukan, tapi alpukat yang baru kita petik dan lalu kita makan ya. Sama halnya seperti susu yang baru dari sapi ya, baru dari susu sapi baru diperas dan kita minum ya, hasilnya seperti itu. Jadi ini sih masih subjektif ya, objektif ya. Saya objektif menilai dari penglihatan saya pribadi seperti itu ya. Dan ini dia list terakhir mungkin jadi masih belum list terakhir, tapi ini sudah mencapai daftar terakhir sih. Pisang. Nah, pisang ini familiar di kalian yang ingin menambah berat atau massa otot ya. Kalau berat badan sih memang kurang. Pisang dikenal dengan buah yang kaya akan serat. Ingat, serat. Dan konsumsi pisang setidaknya 1 per hari akan membuat energi kalian bertambah, meningkatkan stamina juga, dan membuat tulang kuat dan berat badan kalian bertambah. Ada kata-kata kalori di sini? Tentu tidak. Yang kita garis bawahi adalah kaya akan serat. Serat ini menambah massa otot. Nah, massa otot ini juga menambah berat badan. Jadi jalurnya ini full ke jalur menambah massa otot, bukan menambah berat badan. Namun menambah berat badan juga bisa, karena otot seiring bertambah ya tentu saja menambah berat badan kita, tapi otot seberat apapun ya tidak akan sebanyak lemak juga ya. Meski ya memang ada banyak, maksudnya sebesar apapun, tapi bisa sih ya, sebesar otot bisa lebih besar banget daripada lemak, dan lemak juga bisa lebih besar banget daripada otot, karena itu yang disebut obesitas ya. Nah, jadi ini kaya akan serat, dan konsumsi pisang setidaknya 1 hari akan membuat energi tambah, tingkatkan stamina, dan juga membuat tulang kalian kuat. Dan jika kalian sering melihat pemain bola, binaragawan, entah itu atletik ya, nah itu tuh biasanya memakan pisang sebelum bertanding seperti itu. Nah, jadi jika kalian mengkonsumsi pisang ini, memang berat badan kalian akan bertambah jika dikonsumsi terus menerus. Nah, namun menambahnya itu dalam bentuk otot seperti itu. Untuk lemak ini tidak disebutkan juga di sini kalorinya tinggi atau tidak. Namun meningkatkan stamina juga. Jadi jika lebih banyak positifnya itu biasanya masuk ke kategori menambah berat badan dalam bentuk otot, bukan dalam bentuk lemak. Dan untuk diet juga bisa, karena diet itu juga perlu otot ya. Jadi kalian bisa memasukkannya makanan diet. Jadi ini masih 50-50 sih untuk menambah berat badannya. Ini dia pisang. Waduh. Siapa yang suka pisang di sini? Komen di bawah.
Oke, ini adalah yang tidak tahu yang keberapa, mungkin 18, 19 atau mungkin yang terakhir juga 19 ya. Karena ada 19 daftar. Ada kelapa. Kelapa adalah makanan yang mengandung kalori tinggi, yaitu sekitar 354 kalori per 100 gramnya. Nah, ini baru nih yang namanya tinggi. Tapi lebih tinggi kacang ya kalau secara perhitungan 350 kalori. Sementara kacang itu 185 per 25, sementara 100 gramnya udah mendapat 700-an kalori, 700-800 kalori. Jadi masih tinggi kacang, tapi dalam segi yang kita lihat real life-nya, kelapa memang lebih besar dan lebih enak dimakan secara banyak ya. Secara banyak maksudnya bisa kita makan langsung dalam banyak ya, tidak seperti kacang banyak. Negatifnya juga jika kita konsumsinya terlalu banyak. Nah, konsumsi kelapa ini bisa menjadikan tubuh kita semakin bertenaga. Tingginya kalori pada kelapa disebabkan oleh lemak. Nah, lemak inilah yang menyebabkan jalurnya ke lemak atau otot nih. Nah, ini ke lemak, bagus juga nih kelapa. Jadi ini lebih baik lah untuk meningkatkan berat badan kalian. Nah, itulah mengapa orang yang menderita diabetes disarankan untuk tidak mengkonsumsi makanan yang mengandung santan kelapa karena mengonsumsi. Nah, jadi ya ada negatifnya karena ini kalorinya memang tinggi ya. Ini yang kita sebutkan ini ya yang tinggi kalori. Daging, dan masih ada satu list lagi kalau nggak salah, daging biasa ya. Nah, jadi kelapa ini memang termasuk yang tinggi, dan jika kalian mengonsumsinya sehari 100 gram aja ini udah dapat 50 kalori. Dan jika kalian 200 gram itu sudah mendapat 900, malah 600, 700 kalori, tapi harus 200 gram ya. Kelapa nih, kelapanya yang diserut, entah yang diaba ya, dan entah dari santan kelapa atau bukan. Nah, selanjutnya ini adalah apel. Apel dikenal dengan kandungan vitamin dan mineralnya yang banyak. Selain itu, tingginya kandungan serat, apel berfungsi efektif untuk melancarkan pencernaan. Dalam 10 gram apel terkandung setidaknya 52 kalori, meskipun 10 gram apel sih kecil ya. Jadi memang kurang disarankan juga kalau kalian mau konsumsi apel untuk menambah berat badan. Namun untuk menambah massa otot bisa sih seperti ini, karena ini berfungsi efektif untuk melancarkan pencernaan. Nah, ini tuh maksudnya lebih ke dia di diet. Untuk kalian diet ini masih bisa. Jadi ini lebih besar ke diet 60-40 lah untuk diet dan untuk menambah berat badan. Ini dia apel. Selanjutnya ini, wah masih banyak ternyata list kita ya. Nah, daging merah. Ini dia list yang kita tunggu-tunggu, adalah daging merah. Daging adalah sumber kalori yang hewani. Kalori hewani yang bisa meningkatkan berat badan dengan cepat. Daging merah di sini meliputi daging sapi, kambing, bebek, babi, dan juga domba. Daging merah yang segar ya, kandungan asam amino dan kreatin diet pada makanan kalori tinggi berikut dapat merangsang sintetis protein untuk membangun otot tanpa lemak. Namun jika kita memakan daging secara banyak dan daging secara cepat saji ya, junk food ya, seperti daging ayam, fried chicken ya, seperti itu ya, itu lemaknya banyak sih, minyaknya banyak, lemaknya banyak. Jadi ini menambah berat badan bisa, itu kalian bisa banget kalau kalian banyak uang makan daging ya, inilah. Nah, ini untuk menambah berat badan ini saya lebih condong ke 80 untuk diet, 20 untuk diet 20 atau 90 untuk diet 10. Karena daging ya, kita tahu daging ini kaya akan lemak juga ya. Dan inilah menjadi list terakhir kita ya, daging penutup dari list 19 list kita
nambah makanan penambah kalori. Oke, terima kasih yang sudah menonton channel ini, dan sampai jumpa di video kita selanjutnya. Jangan lupa like, comment, share, dan juga subscribe.